Ada kelompok yang belum bertanya ya? Udah semua? Udah semua Pak jawab. Oh, yang maju kelompok 2 ya? Berarti udah terjawab semua? Belum Pak. Belum ya? Tinggal pertanyaan kelompok berapa? Apa yang terjadi itu? Kepala desa itu? Ya, dijawab aja, nanti mungkin ada kelompok lain mau bantu. Dijawab aja semampunya dulu. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Pertanyaannya, bagaimana jika kepala desa dan masyarakatnya tidak bekerja sama dan bagaimana solusinya?
Udah. Oke, sebelum kita tutup, toleransi dan kerjasama di desa apa namanya ini, Kuala ya, Kuala Gading, Batang Cinaku, Inhu. Ya. Ya, yang kalau dari saya ya mungkin dalam bicara toleransi seperti sebagaimana yang pernah saya beri masukan, eh, sejarah itu penting. Nah, karena setiap toleransi itu ada sejarahnya di setiap desa-desa itu. Yang ingin saya tanyakan dulu mendapatkan penjelasan mungkin untuk kita semua. Yang di desa Kuala Gading itu sebenarnya penduduknya seperti apa? Artinya begini, apakah di situ itu desanya adalah penduduk asli, tempatan aja, atau memang ada penduduk pendatang dengan penduduk tempatan? Misalnya kan ada transmigrasi. Posisinya gimana itu? Kondisinya gimana? Itu perlu kita ketahui dulu. Apakah di sana hanya penduduk asli, artinya orang yang sudah lama di situ, tidak ada yang pendatang, atau berbaur gitu? Ada yang penduduk asli tempatan atau ada penduduk pendatang. Nah, posisinya gimana di desa itu? Pendatang. Apakah itu memang apa daerah transmigrasi bukan? Maksudnya? Iya, iya. Nah, kemudian yang pendatang itu dari mana aja? Satu suku, beberapa suku? Apa itu? Suku Jawa, Jawa, Melayu, Sunda, oh semua ada di sana itu. Itu tuh memang dia transmigrasi atau orang merantau ke sana aja? Posisi yang macam-macam penduduk ini. Ada yang transmigrasi, ada juga yang merantau. Maksudnya mungkin cari hidup atau gimana, tinggal di sana ya. Berarti yang dari Jawa mungkin transmigrasi. Yang Melayu apalagi Betawi, Sunda itu berarti orang yang datang mungkin bekerja atau bagaimana yang udah lama di situ ya. Berarti penduduknya adalah multi etnis. Nah, itu pertama. Yang kedua agama. Penduduk tempatan itu disebut penduduk Melayu atau apa? Bukan, beda ya? Bukan. Sukunya apa berarti kalau yang penduduk asli itu? Melayu ya? Ya. Nah, yang datang itu apakah agamanya, kalau yang tempatan udah pasti Islam kan? Yang datang itu berbeda agama atau satu agama? Berbeda. Apa aja agamanya? Yang datang itu ada Kristen, Kristen aja. Ada yang lain? Mungkin ada dari suku Cina, barangkali ada di situ? Ada. Apa agamanya? Apa agamanya? Buddha atau Kristen atau apa? Nggak tahu. Bukan Kristen kan? Mungkin Buddha kali ya. Nah, jadi ini penting ya untuk kelompok lain. Mungkin ya kita keterbatasan data kali ya. Tapi kita perlu kaji juga kalau kita bicara toleransi. Ini toleransi kita bicara tentang multi etnis, artinya toleransi antar suku atau toleransi antar agama, ya multi agama gitu ya, multi religi atau kedua-duanya. Nah, yang kita bicarakan di dalam ini berarti kedua-duanya ya. Nah, itu artinya itu namanya sejarah bagaimana penduduk di sana itu multi etnis dan multi agama. Barulah kita masuk nanti sejarahnya asal-usul ya penduduk sana, baru kepada komposisinya. Komposisi itu kita bicara apa? Berarti mayoritas minoritas. Di sana ada mayoritas atau minoritas atau hampir sama rata gitu, maksudnya yang Jawa banyak juga, yang Melayu banyak juga. Berarti tidak ada yang mayoritas, tidak ada yang minoritas. Semua hampir sama ya komposisinya. Nah, kenapa kita tanyakan itu? Karena kita ingin melihat toleransi antara yang minoritas dengan mayoritas atau yang seimbang itu akan berbeda. Nanti terjadinya bentuk toleransinya. Oke. Kemudian menurut kalian toleransi itu dalam bentuk
kegiatan tradisi budaya atau dalam bentuk kegiatan masyarakat atau dalam bentuk keagamaan yang ada di situ? Atau ketiga-tiganya ada? Nah, yang tradisi budaya itu seperti apa? Biasanya kan mungkin yang produk Melayu itu udah punya budaya tradisi tersendiri, yang pendatang juga ada. Bentuk toleransinya biasanya seperti apa? Sama-sama terlibat dalam kegiatan budaya. Itu yang kalian contohkan apa misalnya? Satu aja. Kayak yang pernikahan antara suku Melayu dan suku Jawa tadi. Ah, Terus kan menghasilkan pernikahannya itu adatnya itu sudah saling apa? Maksudnya tidak semuanya Jawa, tidak semuanya Melayu. Artinya mengikuti juga adat yang Melayu, tapi tidak meninggalkan juga adat yang di Jawa. Ya, berarti kalau ada toleransi ya, itu tradisi. Atau ya oke, itu tradisi. Kalau dalam kegiatan agama, antar agama apa yang bentuk toleransi menurut kalian? kayak saling menghargai beribadah. Kalau misalnya ibadah itu Ya, itu kan umum ya. Makanya kita perlu tahu juga, kalian ada data dari situ. Antara masjid, gereja ada? Di situ ada gereja? Nggak ada? Nggak ada. Masjid ada. Jadi orang yang Kristennya bagaimana kalau ibadah? ke daerah yang ada gereja ya? Ada. Misalnya agak jauh dari situ ada. Jadi bentuk toleransinya di situ Kayak dari agama lain itu membantu Tuh. membangun masjid kayak gitu. oh kerjasama dalam mendirikan tempat ibadah. Oh, memang terjadi begitu ya, gotong royong. Ya. Untuk masalah pendirian tempat ibadah ada masalah di situ? Kan kadang-kadang ada penolakan ya kan? Nggak ada. Berarti di situ hanya ada masjid ya, yang lain tidak ada ya. Mungkin karena penduduknya tidak terlalu banyak. Mayoritasnya lebih banyak Islam. Ya, ya. Nah itu biasa yang sering. Nah kemudian itulah yang kita bentangkan adalah bagaimana bentuk toleransi itu. Apakah dalam kegiatan agama, bagaimana dalam kegiatan sosial. Nah yang paling penting lagi begini, kita memaparkan toleransi itu tidak semuanya kita memaparkan toleransinya aja. Bisa jadi di situ pernah terjadi konflik. Itu penting. Karena kawan-kawannya kan bertanya tuh, kalau terjadi konflik kepala desa begini, kita tidak bisa mengayal-mengayal ya. Yang kita jawab itu sesuai dengan kondisi di sana. Pernah tidak terjadi konflik di situ? Konflik antar suku atau konflik, ya konflik ini bukan perang atau kelahi, tapi mungkin salah paham, salah pengertian. Kalau di sana paling cuma antar suku. Apa itu bentuknya? Misalnya apa? Tersinggung atau ngejek. Perbedaan pendapat ya kan? Punya pendapat maksudnya seperti apa contohnya? Antara apa itu? Suku Melayu Jawa, Melayu apa? Bentuknya seperti apa? Kan ini nanti menyangkut toleran dan intoleran. Konflik apa yang terjadi? Karena ini kawan-kawannya menanya kan, bagaimana kalau terjadi seperti ini. Nah, alangkah baiknya kita mengungkapkan apa yang pernah terjadi di sana. Apa yang terjadi contohnya? Mengejek. Hah? Seperti apa coba? Yang realnya aja, seperti apa terjadi? Kan bisa jadi kan antara pemuda terjadi salah paham, yang beda suku atau beda agama. Antar suku berarti. Antar apa konfliknya? Ini penting supaya kita dapat bukti nyata toleran dan intoleran itu seperti apa gitu. Yang terjadi realnya di daerah sana. Karena kawan juga menyatakan solusinya apa? Nah, karena setiap ada konflik pasti ada solusinya. Apa yang dilakukan oleh masyarakat setempat sebagai bukti bahwa mereka toleran atau kerjasama antara umat yang berbeda agama atau yang berbeda suku. Nah, itu yang realnya. Kan semboyannya Bhinneka Tunggal Ika. Apa? Pernah enggak ada kejadian? Konflik kayak perebutan tanah gitu masyarakat. Yang Terjadi konflik tanah, perebutan tanah itu tapi antara suku yang berbeda. iya kan di sana kayak ada yang dapat tanah
Nggak, maksudnya konfliknya jadi konflik tanah atau konflik antar orang suku yang berbeda itu? Ada suku yang berbeda, ada antar sesama suku. Ya artinya terjadilah tuduhan mungkin serobot menyerobot, Iya. suku pendatang dengan suku asli begitu ya. Nah, penyelesaiannya seperti apa? Ini kawannya kan bertanya nih, apa yang terjadi di situ, bentuknya yang intoleran itu seperti apa, konfliknya? Kalau konflik agama nggak ada ya berarti ya? Nggak ada, cuma ini masalahnya. Nah, penyelesaiannya seperti apa? Siapa yang menyelesaikan? Dalam bentuk apa? Ini kawannya kan bertanya nih, termasuk kepala desa katanya. Saya rasa itu kan pasti ada keterlibatan kepala desanya, masyarakat di sana, tokoh agama, tokoh adat misalnya. Apalagi masalah tanah itu kan menyangkut tanah wilayah, mungkin tanah adat atau tanah masyarakat setempat. Dalam bentuk apa penyelesaiannya? Musyawarah, berarti ya termasuk terjawab tadi kepala desa atau apa ya. Berarti kan mereka melakukan musyawarah, diskusi, ya akhirnya terselesaikan masalah itu. Selesaikan ya. Nah, itu salah satu contoh. Dalam agama mungkin tidak ada masalah? Nggak ada ya. Kan bisa jadi tersinggung, merasa apa namanya? Ya tahulah kadang-kadang apa namanya, antara gesekan antara agama kan bisa jadi ya, karena pembahasan dan sebagainya. Oke, saya rasa itu aja ya. Jadi untuk yang lain juga seperti itu ya. Desa apapun dibuat silakan, tapi tolong kasih pandangan kira-kira kondisi keadaannya seperti apa. Dan juga kita tidak hanya memaparkan yang tolerannya aja di desa itu, tapi kalau bisa ada konfliknya. Maksudnya dulu mungkin pernah terjadi. Karena untuk bisa toleransi dan kerjasama itu harus ada, pasti pernah terjadi masalah-masalah seperti itu, sehingga akhirnya mereka belajar bagaimana caranya hidup di dalam perbedaan-perbedaan itu. Itulah Bhinneka Tunggal Ika itu kan. Akhirnya mereka tahu, oh ya kalau kita multi etnis ini harus toleransi seperti ini, kerjasama yang dibangun harus seperti ini. Kita berbeda-beda agama ini juga mungkin ada batas-batasannya gitu ya. Apa yang perlu kita jaga. Dan sering juga terjadi adalah pendirian tempat ibadah, cara membangun tempat ibadah. Nah itu bisa kita ungkap kalau memang pernah terjadi sesuatu atau ada pengaturan dari dulu mengenai pendirian tempat ibadah. Banyak juga di tempat-tempat yang mereka bersepakat gitu, nggak ada masalah sesuai dengan peraturan pemerintah. Misalnya suatu umat beragama itu telah memenuhi syarat, ya kan, biasanya kan jumlah jemaahnya. Orang mendirikan mushola masjid aja ada jumlah jemaahnya. Tidak sembarangan orang mendirikan masjid. Mungkin kalau jemaahnya kurang mushola. Kalau enggak orang sini masjid, siapa yang mau masuk masjid? Tapi itu diatur oleh negara. Ya, bagaimana dalam peribadatan juga begitu. Nah. Oke, saya rasa itu. Kira-kira ada yang mau dianu lagi? Cukup? Atau kelompok lain mungkin mempertanyakan apanya? Bisa dapat gambaran kira-kira untuk apa namanya? Tampil yang akan datang. Apakah sama menghadapi persoalan sama apa tidak kira-kira? Dengan apa yang kalian buat kelompok lain? Tapi biasanya lain tempat, lain apa ya? Lain bentuk, lain konflik yang dihadapi. Nah, itu makanya saya katakan walaupun kita bicara toleran, intoleran ya, penduduknya multi agama, multi etnis, tapi pasti situasinya akan berbeda. Sejarahnya pasti akan berbeda. Kenapa desa itu rukun kali? Ternyata dia sejak zaman nenek moyangnya itu sudah ada ikatan gitu antara masyarakat setempat dengan masyarakat pendatang. Ya, misalnya seperti di Bali itu antara raja dengan raja itu sudah terjalin, antara raja Jawa dengan raja Bali itu sudah terjalin kerjasama. Di situ sudah ada merasa saling membutuhkan, saling utang budi misalnya. Nah, mereka hidup tuh dari situ. Bayangkan aja dari zaman kerajaan mereka sudah akur. Jadi kalau sampai sekarang tidak heran kita kalau mereka akur, karena mereka sudah ditanamkan pada diri mereka itu. Kita ini pendatang,
yang selalu menghormati budaya dan tradisi agama penduduk yang sudah ada. Yang penduduk lokal juga mengatakan kami ini harus menghormati pendatang karena mereka sudah berjasa, sudah memberikan bantuan, selama ini turut menjaga kampung kami, daerah kami ya. Berilah penghargaan seperti itu. Nah, itu ditanamkan kepada generasi selanjutnya. Jadi sampai sekarang mereka jalankan itu tradisinya seperti apa, dari nenek moyang itu tradisi budaya bersama ya, budaya bersama. Kan beda itu antara orang pendatang yang apa, tapi mereka bisa membuat suatu budaya yang tidak menghilangkan budaya lokal dan tidak menghormati juga budaya yang pendatang. Jadi nanti Jawa ke Bali-Balian, Bali ke Jawa-Jawaan. Nah, itu ya. Jadi maksudnya termasuk nama orang Jawa siapa misalnya? Paijo. Nah, jadi Imade Paijo gitu ya. Atau agama Islam dibuat situ Imade Muhammad apa gitu. Jadi itu tuh bercampur. Kita bisa membayangkan bagaimana orang lokal merasa terhormati dengan memakai made, putu misalnya ya. Yang orang pendatang merasa memakai nama agama, nama sukunya. Nah, itu salah satu dari nama aja. Belum lagi tadi katanya ada perkawinan. Kalau tidak ada mengalah bisa dibayangkan itu ya, seperti apa jadinya itu ya. Nah, tapi udah ada itu. Kesenian juga begitu. Misalnya perayaan-perayaan yang orang Islam punya perayaan-perayaan apa ya? Kayak apa namanya itu? Yang gendang itu apa namanya? Rebana, harako atau apa itu kadang-kadang musik itu juga sudah ada percampuran. Seragamnya juga kadang-kadang udah ada kebali-balian gitu. Tapi tetap saling menghormati. Nah, apalagi hari raya. Hari raya beda agama itu mereka saling memberikan itu ya, apa namanya? Makanan ya. Dan mereka paham bahwa orang Islam tuh ada yang haram, ada yang halal gitu. Jadi ketika mereka hari raya memberikan makanan kepada yang penduduk muslim, mereka sudah tahu mana yang boleh berikan. Nah, muslim gitu juga. Setelah hari raya mereka saling berbagi, saling mengunjungi lah gitu ya. Datang berbagi makanan itu tradisi di situ. Termasuk mau masuk puasa juga. Ya. Nah, mereka berbagi atau puasa itu buka itu juga dibagi kepada saudara-saudara yang non muslim itu. Seperti itulah kira-kira. Dan saya yakin bahwa setiap desa, setiap tempat mempunyai persoalan, mempunyai bentuk toleran dan intoleran itu yang sedikit banyak pasti ada perbedaan, mencirikan khasnya. Jadi kalau sekarang itu di Indonesia ada disebut daerah yang paling toleransi, nomor 1, 2, 3, 4 itu, karena mereka punya apa sendiri masing-masing itu. Tidak mungkin semuanya sama bentuknya. Atau ada yang dekat Jawa itu yang apa namanya, rumah ibadahnya yang berdekatan. Sini masjid, sini gereja, sini apanya pura. Jadi mereka beda apa, bersebelah-sebelahan dan tidak ada yang saling maksudnya mungkin masalah mic-nya, masalah apa, mereka saling apalah gitu ya, musiknya atau apa, tidak saling mengganggu lah. Mereka menjalankan ibadah ya sesuai dengan apa yang masing-masing. Nah, itu ada di Jawa itu yang saya lupa itu di Semarang atau di Malang atau di mana itu. Yang dia mendapat toleransi itu karena itu. Jadi rumah ibadah itu sangat berdekatan, berhadapan malah lagi. Dan itu bermacam agama. Nah, Islam, ya, ada Hindu, ada Kristen. Nah, mereka akur kan tidak gampang itu. Masalah waktu sholat, kan, waktu orang tuh membunyikan apanya, itulah yang mereka sepakati atur. Itulah yang disebut nanti toleran. Bagaimana cara mereka bersepakat mengatur itu? Silakan hari Jumat mereka yang ini tidak terganggu. Silakan hari Minggu yang ibadah tidak mengganggu. Nah, itu kesepakatan. Jadi semua berjalan dengan apa? Saling membantu keamanan, saling membantu arus lalu lintas. Nah, itu luar biasa ya.
Jadi yang apa itu? Nah, itulah yang nanti mudah-mudahan dari hasil diskusi kita ini kita dapat suatu kesimpulan ternyata yang toleransi di Indonesia itu seperti ini bentuknya. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini ya, toleransi agama dalam multi etnis, kegiatan-kegiatan apa yang dibuat mereka untuk menjaga keutuhan toleransi itu. Ada juga yang tadi dibilang musyawarah itu sebagaimana, nah itu ada juga yang itu menjadi kebiasaan, artinya dalam sekali sebulan atau setiap 2 minggu mereka itu ketemu membicarakan tentang masalah-masalah sosial dan masalah-masalah agama. Kira-kira apakah itu terjadi konflik, ada salah paham kan? Nah, mereka bahas di situ, mereka selesaikan. Jadi apakah masalah masyarakat, apakah masalah agama, di situ bicara tokoh agama, tokoh masyarakat dan juga masyarakatnya. Jadi dibudayakan ketemu terus, ada diskusi terus. Jadi tidak terjadi salah paham kan? Yang susahnya ini kan orang tuh apa ya? Menebak-nebak sendiri, padahal tidak seperti itu. Tapi dengan adanya dialog, sering ketemu silaturahmi, mereka mendapat penjelasan yang jelas itu. Yang dilarang itu sebenarnya apa, yang boleh itu seperti apa, maksud dari ya apa ya dilarang dan diboleh itu apa. Jadi mereka paham dan mereka menyampaikan kepada masyarakatnya. Nah, gesek-gesekan itu kan berbahaya. Padahal kan kelahi aja dua orang suku yang berbeda atau agama yang berbeda itu bukan kelahi agama atau kelahi suku kan, hanya kelahi dua manusia. Tapi cobalah kalau ini dijadikan apa provokator kan, perangnya jadi perang agama dengan perang suku. Pelajar yang kelahi orang Batak dan orang Minang misalnya. Ini kan bukan Batak Minang yang kelahi, tapi dua pelajar kan begitu. Tapi kalau dikembangkan ya jadinya lain-lain lagi jadinya kan. Nah, ini punya masa, ini punya masa, atau agama yang berbeda. Nah, disitulah kira-kira ya. Oke? Mungkin kelompok ini udah punya catatan ya tentang diskusi. Kalau bisa diserahkan hari ini, kalau enggak minggu depan. Tertulis saja boleh. Dari apa yang ditanyakan teman-teman. Nah, kemudian saya minta juga kepada kita yang diskusi, baik penyaji maupun yang mendengarkan, kita coba bertanya itu dalam konteks yang dibuat oleh penyaji. Misalnya tentang desa kita tanya tentang desanya. Kalau kita terlalu melebar-lebar nanti lain ditanya, lain dijawab karena mereka tidak menguasai gitu ya. Tadi kan ada, bagaimana kalau kepala desanya tidak begini, kepala desa yang mana? Kepala desa lain lagi kan gitu. Nah, misalnya bertanya, apakah di situ pernah terjadi konflik? Bagaimana tokohnya atau kepala desa menyelesaikan? Yang kita tanya, bagaimana kepala desa menyelesaikan masalah? Kalau terjadi kepala desa yang mana? Kepala desa sana beda dengan kepala desa sini. Ada juga kepala desa tuh yang suka perhatian, suka musyawarah, ada yang cuek-cuek aja itu. Jadi kepala desa. Jadi itu maksud saya. Bertanyalah tentang apa yang dibuat oleh kelompok penyaji, tentang daerahnya, tentang konfliknya, tentang bentuk apanya, sehingga menjadi ahli di bidangnya masing-masing. Nanti klub punya desa lain lagi, kita ketemukan lagi kasusnya gitu. Bukan tidak boleh yang umum, boleh, tapi nanti di luar konteks dari penyaji dia kelabakan itu. Akhirnya dia cari jawaban di Google yang umum-umum aja, ya kan? Google ngatakan, wah harus begini, harus kerjasama, harus musyawarah, itu kan umum. Yang kita harapkan kerjasamanya seperti apa di desa itu, musyawarahnya seperti apa, kapan, di mana, nah, gitu ya. Oke, tidak apa-apa. Saya rasa itu aja dari saya. Ada lagi yang mau ditambahkan, dikurangi? Nggak ada? Nggak ada, cukup. Yang lain cukup? Ya, nggak apa-apa lah. Cukup. Terima kasih. Silakan ditutup. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, beri tepuk tangan pada kelompok. Terasa cukup lah ya. Kalau dilanjutkan kelompok lain nanti waktunya juga tanggung. Jadi sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Yang mau keluar atau masih betah di sini ya silakan. Atau adem kan, betah kan?
Waktu masih ada. Dan ya adem kan?